Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya, dan semoga kita semua tetap bahagia. Amin. Di kegiatan kali ini saya awali mulai dari memasak. Nah, ini tuh kegiatannya saya lakukan di pagi hari ya, teman-teman. Udah pastinya kita itu pagi-pagi itu memasak terlebih dahulu ya. Nah, ini tuh saya udah goreng tempe, kemudian di sini juga saya goreng tahu, lalu ada juga ikan asin. Ini tuh ikan asin rebus ya, teman-teman. Saya bagi 2 seperti ini. Ini tuh enak banget ya ikan asinnya. Nah, ini tuh udah masak semua ya teman-teman, udah mateng untuk ikannya, tempe, tahu. Lalu untuk cabenya di sini tuh langsung saya masukkan setelah minyaknya benar-benar panas. Nah, ini tuh saya oseng-oseng seperti ini ya teman-teman, sampai nanti si cabenya ini benar-benar tanak ya. Karena ini tuh saya ulek tadi, jadi ini tuh lumayan cepat ya tanaknya. Dan karena ini tadi gorengnya juga karena bekas ikan asin, pasti terasa lebih gurih dan sedap gitu ya. Nah teman-teman, ini tadi saya tambahkan sedikit micin ya, yaitu sasa, dan nggak saya tambahkan yang lain-lain karena memang kaldu jamur juga sudah habis gitu ya. Nah ini tuh langsung aja saya cemplungkan untuk tahu, tempe, dan ikan asinnya teman-teman. Karena si cabenya tadi sudah matang ya, sudah tanak. Nah ini udah matang ya teman-teman, udah bisa dihidang. Lalu di sini tuh saya lanjut untuk masak sayur. Nah ini tadi saya sudah rebus air. Lalu di sini saya tambahkan irisan bawang merah, kemudian saya tambahkan juga serai yang sudah digeprek lalu saya simpulkan, lengkuas dan jahe yang sudah digeprek, daun salam 2 lembar. Lalu di sini saya tambahkan potongan terong ya, itu terong telunjuk. Setelah ditunggu beberapa saat, ini tuh terongnya udah empuk, lalu saya tambahkan santan. Ini santannya dari harga 2.000 ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah saya masukkan, langsung aja saya aduk-aduk sampai nanti santannya ini benar-benar mendidih ya. Karena kalau misalnya ditinggal nanti takutnya pecah ya teman-teman. Nah, ini tuh santannya sudah mulai mendidih, langsung aja saya masukkan daun ubi tumbuk. Ini tadi daun ubinya sudah saya taburi garam ya, agar tidak bau lesung. Nah, untuk daun ubinya itu tadi ada bahan-bahannya itu daun ubi, kemudian saya tambahkan juga rimbang, ada juga kincong gitu ya teman-teman, agar lebih segar dan lebih wangi. Dan ini tuh saya tambahkan, sedikit udang, ini tuh udang manis ya teman-teman yang sudah dikupasin dan masih ada stoknya di kulkas. Lalu saya tambahkan aja agar nanti si daun ubi tumbuknya ini lebih enak lagi ya. Nah, udah dimasukkan semua, di sini tuh langsung aja saya aduk-aduk agar si santannya nggak pecah ya teman-teman. Nanti kalau misalnya santannya pecah, jadi daun ubinya itu nggak enak lagi. Lalu di sini tuh saya tambahkan sasa sedikit, kemudian untuk kaldu jamur karena itu tadi udah habis, jadi saya tuang aja semua ya. Lalu di sini tuh saya aduk-aduk ya teman-teman, dan ini tuh kuahnya sudah benar-benar mendidih seperti yang kalian lihat. Ini tuh kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, itu tandanya sebentar lagi sudah matang ya. Tinggal nunggu tanak aja atau tinggal nunggu apa ya, benar-benar mendidih atau benar-benar tanak gitu loh teman-teman, biar nanti nggak cepat basi. Nah ini tuh udah ya kira-kira, alhamdulillah, langsung aja kita plating. Nah ini dia teman-teman tampilannya untuk daun ubi tumbuknya, ini sedap banget ya. Lalu ini tuh untuk ikan asin gorengnya. Dan ini tuh sekitar jam 1 siangan gitu ya teman-teman. Di sini tuh langsung aja saya mau eksekusi untuk bikin bugis. Nah, ini pertama-tama saya tuang dulu untuk tepung ketan. Ini tuh langsung aja ya, tanpa digonseng-gonseng gitu ya teman-teman. Langsung aja saya tuang dan itu tadi saya nggak tahu tepung ketannya itu berapa ukurannya. Karena itu tepung ketannya sisa yang kemarin-kemarin ya. Lalu di sini tuh saya tambahkan 4 sendok makan tepung terigu atau tepung roti. Dan untuk garamnya saya tambahkan sedikit ya teman-teman, agar nanti si adonannya ini terasa enak dan gurih. Lalu di sini tuh saya tambahkan air biasa ya, secara bertahap. Lalu saya aduk-aduk sampai nanti si tepungnya ini setengah tercampur rata atau setengah kalis gitu.
Nah, teman-teman, ini tuh saya tambahkan lagi airnya, kemudian saya aduk-aduk sampai nanti benar-benar kalis ya, pokoknya itu sampai seterusnya. Nah, ini tuh sudah setengah kalis, lalu di sini tuh mau saya tambahkan pewarna hijau. Tadi saya sudah nyari daun pandan ya teman-teman, nggak ada, dan kebetulan di rumah itu ada pasta pandan, tapi itu sudah mau expired, jadi baunya sudah tidak enak, jadi nggak saya pakai ya. Dan di sini tuh saya pakainya itu hanya pewarna aja. Sebenarnya sih kalau misalnya ada daun pandan itu pasti lebih bagus ya teman-teman, adonannya nanti bakalan lebih wangi. Nah, ini tuh sudah kalis ya, ini tuh saya lanjut untuk menggunakan tangan karena adonan ini tuh seperti adonan donat gitu ya teman-teman. Dia harus benar-benar kalis agar nanti adonannya tidak bau tepung ya pada saat dimakan. Nah, teman-teman, ini kira-kira udah kalis ya, teman-teman. Kalau udah seperti ini, udah bisa dibentuk gitu. Kalau misalnya dibulat-bulatin udah nggak pecah, itu artinya sudah bisa dibungkusin ya, sudah kalis. Nah, ini tuh langsung aja saya, bulat-bulatin seperti ini, teman-teman, agar nanti si adonannya ini, rapi gitu ya. Nah, ini tuh saya gulung-gulung, saya apa ya, pokoknya saya gulung-gulung gitulah ya. Lalu di sini tuh untuk adonannya mau saya tutup dulu ya, karena di sini saya belum bikin untuk isiannya. Nah, di sini terlebih dahulu saya panaskan sedikit air, sedikit aja ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, langsung aja saya masukkan untuk gula. Ini tadi gula merahnya udah saya potong kecil-kecil terlebih dahulu ya, agar lebih cepat hancur. Nah, ini tuh digongsong seperti ini aja ya teman-teman, sampai benar-benar berbuih seperti ini. Jangan ditinggal-tinggal nanti takutnya bau gosong, karena tadi kan airnya cuma sedikit ya. Nah, setelah sudah seperti ini berbuih, langsung aja kita masukkan kelapa, lanjut dioseng-oseng sampai benar-benar tercampur rata. Oh iya, tadi itu kelapanya dari kulkas ya teman-teman, makanya beku. Nah, ini tuh sudah seperti ini, saya tambahkan sedikit garam agar isiannya ini terasa lebih gurih. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai ini tuh tercampur rata ya, garam sama gulanya dan kelapanya itu benar-benar tercampur rata. Nah, ini tuh kira-kira sudah tercampur rata, saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Tepung terigu ini gunanya agar nanti isiannya ini terasa lebih legit dan lebih menyatu gitu ya, antara si kelapa, gula, dan, garamnya itu benar-benar menyatu gitu. Nah, ini tuh mirip-mirip seperti, apa ya, wajik Bandung ya teman-teman, tapi ini kan nggak terlalu karamel kali ya, tapi dia benar-benar menyatu gitu, jadi benar-benar enak, legit gitu. Jadi ketika nanti Bukis digigit, itu benar-benar lumer ya teman-teman. Nah, ini tuh kira-kira sudah matang ya untuk adonan isinya. Dan di sini tuh saya lanjut untuk proses pembungkusan ya. Ini tuh udah ada adonannya. Terus isiannya juga sudah tersedia. Kemudian ini ada daun pisang. Ini daun pisangnya tadi sudah saya bakar lalu saya potong-potong. Setelah dipotong-potong itu pastinya harus dilap ya teman-teman. Nah, ini tuh ada minyak makan ya. Kemudian di sini udah saya sediakan dandang yang sudah diisi air. Lanjut di sini tuh ambil aja 1 lembar daun pisang, kemudian dioles menggunakan minyak makan. Gunanya minyak makan itu agar nanti adonannya tidak lengket ya teman-teman ketika dibuka. Untuk adonannya di sini tuh saya ambil secukupnya atau sedikit aja ya, segumpalan gini, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil nanti untuk bentuknya. Nah, ini tuh, tips yang pertama bukan tips ya, cara saya yang pertama ya teman-teman. Cara saya yang pertama untuk bungkus adonan, ini tuh saya ratakan dulu untuk adonannya, kemudian saya ambil isinya. Untuk isiannya di sini tuh saya kasih yang banyak ya, agar nanti ketika digigit dia langsung lumer di mulut ya teman-teman. Nah, udah ditaruh seperti ini, langsung aja kita tutup untuk bagian isiannya, agar nanti nggak melebar sana sini, nggak keluar-keluar gitu. Nah, udah seperti ini, udah ditutup, langsung aja teman-teman dibungkus. Cara membungkusnya seperti biasa ya teman-teman, pastinya itu ditutup atau digulung ya untuk daunnya. Tapi sepertinya ini tuh saya lonjong-lonjongkan dulu seperti ini ya teman-teman, agar nanti lebih rapi. Nah, ini tuh kita gulung perlahan agar adonannya tidak pecah atau daunnya juga tidak pecah gitu ya. Karena adonannya tadi kan banyak banget ya isiannya. Nah, seperti ini ya. Terus untuk ujung apa ya, daunnya itu saya cubit ya teman-teman, terus saya bentuk seperti itu agar terasa atau terlihat lebih rapi gitu. Nah, ini tuh untuk adonan atau cara membungkus adonan yang kedua.
Di sini sama ya teman-teman, diolesin dengan minyak. Terus ini tuh saya bentuk seperti sumur gitu ya, atau saya buat seperti isian empek-empek atau isian bakso gitu. Ini tuh saya bolongi seperti ini sampai benar-benar membentuk sumur atau seperti melengkung gitu ya teman-teman. Lalu di sini tuh saya isi dengan isian yang lumayan banyak. Kalau dikira-kira itu sekitar setengah sendok makan ya untuk isiannya. Lalu kita tutup aja teman-teman seperti menutup empek-empek. Nah, ini udah tertutup rapi ya, lalu dibungkus atau digulung aja untuk bagian daunnya teman-teman dengan perlahan. Nah, ini tuh kita cubit lagi untuk bagian sisi daun, ujung kedua ujungnya gitu ya. Nah, ini tuh udah seperti ini terlihat rapi ya teman-teman, dan ini tuh sudah selesai semua adonannya. Lalu ini bugisnya saya susun ya teman-teman di dalam dandang. Ini tuh saya susunnya serapi mungkin agar semua bugis ini muat dan tertata rapi gitu ya. Karena tadi saya pakai dandang yang kecil ya, karena tadi juga adonannya nggak sampai setengah kilo ya teman-teman. Saya kira itu dandangnya sudah cukup untuk menampung semua bugisnya. Nah, ini tuh saya susun rapi seperti ini, dan ini tuh nggak saya hitung ya hasilnya berapa, tapi ini tuh lumayan banyak banget ya untuk keluarga kecil seperti kami ini, 2 orang dewasa dan 2 orang balita. Nah, teman-teman, ini tuh udah selesai semua, langsung aja saya naikkan di atas kompor, dan saya hidupkan apinya untuk api yang paling kecil aja. Dan setelah menunggu beberapa saat, ini tadi sudah saya kukus sekitar 25 sampai 30 menit ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah matang, langsung aja kita dinginkan di dalam piring seperti ini. Berhubung anak-anak juga tadi udah pada sibuk gitu ya, minta kue. Dan ini tuh saya dinginkan dulu untuk beberapa bungkus. Dan kita buka ya teman-teman satu untuk melihat bagaimana isi dalam bugisnya dan bagaimana menggodanya bugis buatan saya ini. Nah, ini dia ya teman-teman, masih panas banget. Lalu di sini tuh kita potong untuk melihat bagian isiannya. Dan setelah dipotong, kita lihat bagian isian bugisnya. Masya Allah, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Ini tuh puas banget sih makannya, lumer banget ya. Nah, itu dia teman-teman bugis dari saya, dan semoga kalian suka, menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.